Vena Melinda begitu kecewa karena sikap anak-anaknya Farel dan Atala yang menolak bertemu dengannya setelah Vena berani berkomentar pedas di media pada tanggal 15 April lalu. Ia tak menyangka sikap tegasnya memperjuangkan hak asuh anak justru disikapi negatif oleh anak-anaknya. Padahal Vena mengaku termasuk ibu yang tak bisa hidup tanpa kehadiran anak-anaknya. Meskipun dari hati saya paling dalam, saya tuh nggak bisa hidup nggak sama anak-anak saya sembarang sehari. Sejak yang saya 15 April, saya berani bicara. Dulu saya nggak pernah berani bicara karena saya terlalu sayang sama Farel sama Atala. Apapun fitnahannya, saya diem. Teman-teman wartawan tahu lah. Dari 25 Februari saya menggugat cerai. Yang banyak bicara siapa? Yang banyak berkomentar, memframing saya, menyudutkan saya diam. Karena saya pikir nggak apa-apa, itu nanti akan berjalan. Tapi ternyata anak saya makin hari makin tidak respect dengan pemberitaan itu. Saya nggak ngerti, makanya saya bukan ahli, saya bukan psikolog ya, saya bukan psikiatri, saya cuma ibu rumah tangga biasa yang saya juga udah berat dengan perceraian ini. Saya nggak tahu kalau perceraian ini ada yang menunggangi pula karena saya mungkin di politik, ada yang mau nyalek, ada yang mau lagi apa gitu. Jadi terlalu blunder ini perceraian ini. Tapi yang saya sayangkan, apa tega sih orang mau nyalek tapi kok mau menunggangi perceraian orang, berarti kan mau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itu saya himbau saja. Saya juga lagi berpikir, kalau model-model begini, apa namanya? Vena disudutkan hingga tak bisa bertemu dengan kedua buah hatinya. Ia menduga ada pihak yang sengaja menunggangi berharap pelik rumah tangganya untuk kepentingan caleg. Namun Vena belum mau menguak hal tersebut. Ia hanya terkejut melihat sikap putra bungsunya Atala yang justru menuding dirinya sengaja melakukan pencitraan di depan media. Sejak 15 April itu, malamnya saya masih bisa ngasih sup butut diikuti oleh salah satu media. Itu pun Atala udah bisa ngomong gini, ngapain sih mah pakai wartawan? Padahal tuh wartawan tematik. Berkenaan dengan dari dulu pun saya selalu tematik. Dari saya senam, jemput anak, ngantar les. Ngapain aja dari dulu saya ada tematik. Saya bilang Atala ini tematik. Wartawan ini ngikutin dari mama masak tadi, apa belanja dan lain sebagainya sampai dari pengadilan. Oh enggak, mama ini pencitraan. Mama pikir dengan nama pencitraan begini, mama bisa minta aku dan kakak lagi. Bisa bicara begitu malam itu tanggal 15 April. Aku nggak mau diganggu, itu Atala. Padahal Sabtu minggunya kemarin aku sama Atala masih sama-sama di apartemen, masih baik, masih nice. Meskipun dia udah, kalau aku tanya Atala pindah ke unit mana, dia nggak mau tanya papa aja deh. Jadi aku bingung. Kemarin tuh mekanismenya kalau mau jemput Atala, kalau yang Farel udah nggak mau nginep sama aku nggak tahu kenapa. Kalau aku bicara ini, mungkin KPAI nanti yang bisa detail. Bagaimana fase-fase perubahan aku tulis dengan air mataku kemarin. Menulis ini laporan KPAI ini, itu aku tulis tangan. Baru diketik sama sekretarisku karena harus pakai kop surat. Bukan apa-apa. Di sini berat mbak, kalau tiba-tiba hanya gara-gara aku berani bicara, terus tiba-tiba kok ada efek domino yang signifikan. Surat anak-anak bisa nggak mau balas SMS, nggak mau angkat telepon sama sekali. Gara-gara aku berani bicara. Kalau aku dari dulu nggak berani bicara, aku udah tahu nggak ada efek domino. Anak-anak masih bisa dihubungi, Mas Ivan masih bisa menghubungi. Kalau sekarang bisa jerk, diem. Makanya saya ke KPAI, karena saya yakin di negara ini tidak ada, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang punya kekuatan super power bisa mengkat hubungan silaturahmi saya dengan anak.